Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8B yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Di kesempatan kali ini Bapak akan melakukan pembinaan wali kelas dan kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pembinaan dengan tema keimanan, kerindangan, dan gotong royong. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia dalam bentuk kesehatan, kewarasan, dan kelancaran sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Yang pertama, keimanan. Berkaitan pada rasa syukur, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita menjalankan perintahnya? Yaitu dengan tertib melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, biasanya banyak kalian yang sholat 5 waktunya itu kadang ada yang tertib, ada yang masih bolong-bolong. Ya mulai dari sekarang kita perbaiki diri untuk tertib 5 waktu sholatnya. Kadang juga ada yang di pagi hari itu masih kelewatan sholat subuhnya, ya itu diperbaiki. Kalau kita memperbaiki sholat 5 waktu, insya Allah kedepannya juga dilancarkan segala keinginan kita. Seperti kalian mungkin bisa dapat nilai baik, kemudian ujian juga bagus, itu karena kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus kita setiap pagi bangun di pagi hari, kebanyakan kita lupa untuk cara bersyukur dengan nikmat Allah yang sudah membangunkan kita di pagi hari dan sudah diberikan oksigen untuk bernapas. Nah, kadang orang banyak yang lupa oksigen yang diberikan itu merupakan nikmat dari Allah. Nah, jika oksigen itu diambil dari bumi ini, kita tidak tahu bagaimana manusia akan bisa hidup lebih lama. Mungkin sedetik saja oksigen itu sudah diambil Allah, kita tidak bisa bernapas dan bisa meninggal. Ya, berkaitan dengan tema selanjutnya yaitu kerindangan. Kerindangan yang dapat diambil dari tema kerindangan ini yaitu tanaman. Tanaman bisa rindang itu karena disiram setiap pagi. Nah, gimana kita bisa merawat tanaman sehingga tanaman tersebut berbalik ke kita? Apa yang kita lakukan terhadap tanaman tersebut, manfaatnya akan berbalik ke kita. Contohnya, tanaman yang rindang bisa buat tempat kita berteduh pada waktu panas di siang hari. Kemudian oksigen yang kita hirup itu dari tanaman yang kita rawat setiap harinya. Nah, untuk itu ya, jika kita di sekolahan mendapatkan tanaman yang sudah kering, kita lihat di depan kelas itu sudah kering, dengan langkah kita mengambil air kemudian
disiramkan ke tanaman itu merupakan bentuk kita menghargai tanaman yang sudah memberikan oksigen ke kita. Nah, kemudian itu seperti perkataan, apa yang kita tanam kembali ke kita untuk apa yang kita tuai. Ya, gimana kita memperlakukan tanaman, otomatis tanaman itu juga akan baik ke kita secara tidak langsung, seperti tadi, oksigen, kemudian bisa tempat untuk berteduh, kemudian untuk keindahan. Tanpa tanaman di bumi ini juga tidak ada yang bisa dipandang. Biasanya orang itu pergi-pergi bisa nyaman itu karena melihat tanaman yang hijau, pemandangan yang hijau. Nah, sebaiknya kita bisa memperlakukan baik terhadap tanaman, dan manfaat juga akan kita ambil. Selain terhadap tanaman, kita juga berbuat baik terhadap sesama. Nanti juga manfaatnya bisa orang tersebut berbuat baik kepada kita. Selanjutnya ke tema berikutnya, yaitu gotong royong. Gotong royong ini ibaratnya kita di sekolahan bergotong royong pada waktu kebersihan. Biasanya manusia itu merupakan makhluk individual. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, dengan gotong royong ini semua kegiatan yang memberatkan bisa dipermudah. Setiap pagi biasanya ada piket kelas jika sebelum pandemi, itu kegiatan gotong royong bersih-bersih. Satu kelas yang luas bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat jika kita bergotong royong bersama-sama. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil contoh dari sebuah lidi. Sebuah lidi itu tidak berarti apa-apa jika sendiri. Sebuah lidi jika dikumpulkan jadi satu, itu baru bermanfaat, bisa dibuat untuk menyapu, membersihkan lapangan. Nah, itu ibarat seperti satu orang dengan orang yang bergotong royong. Satu orang itu akan kesulitan jika melakukan suatu pekerjaan. Tapi jika kita bergotong royong, semua pekerjaan yang dianggap sulit bisa kita laksanakan dengan cepat dan mudah. Sekian untuk pertemuan kali ini. Intinya, yang pertama, usahakan untuk sholat 5 waktu, menjauhi larangan, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kerindangan tadi, rawatlah tanaman di sekitarmu
Kalau misalnya melihat tanaman yang kering, langsung dilakukan tindakan mencari air, bisa pakai botol bekas, kita tampung air dari cucian tangan, bisa kita siramkan ke tanaman yang sudah kering di depan kelas kalian. Kemudian untuk gotong royong, itu setiap kali berangkat diusahakan bergotong royong kebersihan kelasnya, karena kelas nanti itu merupakan rumah kalian di sekolahan yang harus diperhatikan kebersihannya. Sekian pembinaan hari ini, Pak Nando akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.